Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana mengolah data panel dengan pendekatan panel VECM. Apa itu panel dinamik? Panel dinamik adalah model data panel yang memperhitungkan pengaruh masa lalu lag dan membedakan hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dua model utama ada panel ECM, ada panel VECM. Yang panel ECM sudah pernah dibahas ya. Nah sekarang adalah kita bahas panel VECM. Kenapa kita tidak menggunakan panel statis? Karena panel statis punya banyak kelemahan. Yang pertama adalah hubungan ekonomi tidak instan. Jadi dalam ekonomi itu perlu lag ya. Dampak lag itu pasti ada dalam bidang ekonomi ya. Jadi perubahan sekarang itu tidak berpengaruh ke sekarang, tapi punya dampak mungkin berapa periode berikutnya. Resiko regresi langsung. Ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan uji stasioner. Dan kemudian data itu memiliki tren yang sama. Sehingga berdampak R-nya tinggi, R square. T-statisnya adalah signifikan. Kemudian tidak bisa membedakan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kapan panel VECM digunakan? Kalau kelima syarat terpenuhi dalam data berbentuk panel. Ini panel ya, ini bentuknya panel. Ini udah berbentuk panel ya. 4 cross, kemudian ada beberapa time series-nya. Yang kedua adalah semua variabel endogen saling mempengaruhi. Kemudian variabel tidak stasioner di level, tapi stasioner di first different. Kemudian variabel stasioner pada orde yang sama di first different terdapat kointegrasi panel. Kalau kelima-lima terpenuhi, berarti sah kita gunakan VCN. Tapi kalau ada beberapa tidak terpenuhi, berarti kita tidak sah. Nah, kemudian untuk tahapan panel VCM wajib berurutan. Uji stasioner, lag optimal, ini kemudian saya tambah aja, dan ya uji ini stabilitas. Oke ini ya. Kemudian uji kointegrasi panel, estimasi panel VCM, interpretasi ECT, implikasi ekonomi. ECT wajib signifikan. Oke, sekarang kita akan mensimulasikan data ini. Kita copy data ini ya, kita copy ini ya. Ini kita copy dulu. Kita copy ya. Kita copy ke sini. Nah, kemudian kita masukkan ke ini ya, ke FGIS. Kita pilih file, new, work file, kemudian kita pilih balance panel, datanya kuartal. Berarti 2017 ya. Kuartal 1 sampai 2024 kuartal 4. Ada 4 cross BPD DIY, BPD Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta ada 4. Oke, maka data kita masukkan ke sini dengan cara quick empty group kita tarik ke sini. Berarti adalah ini kita bawa ke sana ya, ke paling atas, paling di baris pertama atau kolom pertama, klik paste, maka muncul data di sini. Oke, paste. Nah, langkah pertama adalah tadi kita gunakan yang namanya adalah ini. Kita uji stasioner. Panel lolos di first different. Nah, kemudian kita lakukan satu persatu ya. Kita dengan cara sekarang adalah karena kita akan gunakan nanti adalah return on equity. Kita klik ke sini. Ya, kemudian kita tulis quick seri statistik, kita gunakan unit to test. Klik, ini kita tulis row E. Ya, klik, ini adalah uji level ke sini. Berarti dia tidak lolos di data level.
stasionernya ya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana yang lolos? Kita buat quick. Kemudian seri statistik, kita gunakan unit root test, maka kita pakai tanda D. D itu delta, perubahan yang pertama. D row E. Ya. Kita klik, kemudian kita cek. Level ini menunjukkan bahwa dia itu adalah first different data, kan udah pakai D. Klik, ini udah lolos. Ini udah lolos ini. Ya. Ini row E, ini D row E. Maka gambarnya adalah seperti ini, graf. Kita ketemunya ini. Ya, ini row E, ini adalah D row E. Ini adalah punya trend, ini sekarang adalah stasioner. Yang kedua, sekarang kita adalah row A. Row A tadi kita gunakan quick, seri statistik, unit root, kita tulis row A. Row A ini ya. Oke, kita gunakan level, kita lihat polanya, graf, gambar seperti ini. Nah sekarang kita turunkan ke first different, quick, empty group, ini adalah quick, seri statistik, unit root test, ganti D row A. Row A. Ini ya. Walaupun kita klik OK, di sini adalah level, ini udah first different. Karena apa? Ada D. Klik, sekarang view, graph. Oke. Inilah gambar tadi ini. Jadi tadi yang row A sudah stasioner, juga sudah stasioner. Ini ya. Nah, karena sudah stasioner, asumsi semua sudah stasioner, berarti kita sekarang tahap leg optimal dan uji stabilitas. Nah, kemudian gimana caranya? Caranya adalah sekarang adalah kita ini ya, klik yang pertama adalah row E. Karena kita lihat row A, NPL, NIM, LDR, KPMM, GWM, sama BOBO. Klik kanan, kemudian kita pilih Open as var. Ini ya, kita pilih ya. Klik. Tadi sudah diuji bahwa semuanya lolos. Lolos di ini, lolos di first different. Maka dipakai simbol tambahan D. Semua ditambahkan. Semua tambahkan ya. Kita gunakan leg saja 2. Ya, kita gunakan leg ya. Udah standar var ini karena ini kenapa pakai D? Karena tadi lolos di first different. Ya, oke, kita oke ke sini. Nah, sekarang kita sudah meregress dengan vector autoregression estimate. Ini ya, kita gunakan tadi adalah ini. Nah, kemudian sekarang kita uji panjang leg. View. Kemudian leg structure, kita gunakan leg kriteria, kita tulis 2. Oke ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat kita ada di 2. Ini ya. Berarti legnya ini ya, kita ada di 2. Maka sekarang kita lihat view. Ini ya, kemudian kita lihat tadi leg structure, kita lihat AR tabel. Ini sudah terpenuhi ya, var satisfies the stability condition. Ini. Ini ya. Ini maksimum ya. Ini maksimum. Maksimum adalah 2, optimumnya adalah ini ya tadi ya. Kemudian kalau kita pakai gambar, gambarnya polanya seperti ini. Ya, membentuk pola seperti di dalamnya. Oke, berarti leg optimal dan uji stabilitas sudah terpenuhi. Sekarang adalah uji keintegrasi panel. Dengan cara view, kita gunakan keintegrasi tadi, klik. Tadi 2. Oke, ke sini. Ya. Semua terpenuhi tanda bintangnya. Kalau ini nggak terpenuhi, lari ke var. Ini ya. Cara baca apa? Ini ya. Ini kalau nanti Anda lihat, ini tidak ada terkointegrasi ya. Berarti non ini ya.
Ini ada. Kalau L mas 1 berarti maksimum hanya 1. Nah, karena signifikan berarti bisa terjadi lebih dari 1. Ini hampir semua ya. Ada 7 variabel ya. Ada 7 variabel. Kita lihat tadi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau nanti kita lihat tadi ada di sini ada 7 ya. Dengan not tadi ada 8. Ada 8 ya. 8 sama dengan jumlah variabel tadi. Berarti ini sudah terpenuhi. Tahapan tadi ini sudah terpenuhi untuk uji keintegrasi panel. Nah, sekarang kita akan masuk ke panel VECM. Ingat tadi di sini adalah leg-nya 2. Leg-nya 2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke estimate. Nah, sekarang kita pindah ke sini. var ke di sini adalah vector error correction. Masuk. Kalau kita klik sekian ini ya, kita klik ke sini, kita lihat ya. Inilah yang disebut dengan, kalau nanti kita sebut apa ini adalah turunan kedua. Ini nggak boleh. Ini juga sama, turunan kedua semua ada duanya. Berarti sekarang adalah estimate ini D-nya kita hilangkan. D-nya kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Hilangkan ya. Nah, lihat. Setelah kita hilangkan, apakah ini berubah? Ini ya. Klik OK. Nah, sekarang berubah. Ini berubah. Tadi ingat, tadi untuk panel tadi, ini kan kita sudah lihat tadi di sini. Ya. Dalam panel tadi ya. Dalam model panel VECM on asumsi klasik tidak ditutup secara kuat seperti pada regresi Wallace ya. Nanti ini ya. Tadi ini fokus utama VCM adalah stabilitas sistem kointegrasi, signifikan ECT, konsisten. Berarti tadi sudah stabilitas ya, sudah terpenuhi tadi ini. Nah sekarang kita lihat tadi adalah ini. Inilah ECT-nya. ECT signifikan. Jadi nanti kalau kita lihat ya, kita lihat ini signifikan ya. Nanti kita lihat ini signifikan ya. Ini signifikan. Ini juga signifikan. Nah, tadi adalah lognya log optimal ya. Nah, kalau kemudian kita gunakan estimate adalah 1 tadi, ini berapa ini? Ya. Nah, ini malah nurun ya. Jadi ini adalah turun. Yang kita gunakan adalah dia 2 ini. 2, kita oke. Ini ya, ini sudah memenuhi tadi syarat adalah ini wajib. Jadi kalau tadi kita lihat di sini untuk ECM tadi ya itu adalah wajib ECT-nya signifikan. Ya, jadi kalau nanti kita lihat tadi kita ada kriteria tadi fokus utama VECM adalah stabilitas sistem, kointegrasi, signifikan ECT, konsisten, dinamika jangka pendek. Jadi kalau tadi kita bicara jangka pendeknya tadi ini adalah ini ya. Nah, untuk tahu ini signifikan tidak, nanti kita coba untuk melihat ya. Nah, sekarang kita uji dulu ya. Uji untuk yang berkaitan dengan ini. Dengan ini ya. Ujinya ya, stabilitas karena wajib, multi-call, hetero ini. Nah, sekarang kita bisa gunakan tadi yang pertama adalah view. Kita gunakan yang di sini adalah residual tadi ini ya. Kita bisa gunakan tadi adalah lag dulu ini. Lag. Maka kemudian kita gunakan tabel ini. Nah, tabel ini harus ada ini. Ini wajib ini ya. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah terpenuhi ya. VEC specification impose ini sudah penuhi. Dan ingat tadi kalau kita bicara tentang
uji VCM ini berbeda dengan uji stabilisasi VAR. Di VAR harus dia adalah di bawah 1. Nah, nanti ini sudah memenuhi ini ya. Ini sudah memenuhi bahwa model tersebut valid. Karena memenuhi ya, ini sudah memenuhi. Dan 7 ini memang harus 1 ini. Model 1, nah baru kemudian setelah 7 ini, dia di bawah 1. Sudah valid ya. Kemudian view, kemudian kita gunakan residual, kita bisa gunakan ini LM ini. Lag-nya tadi berapa? Lag-nya 2. Kita oke. Nah, di sini ya, karena apa? Auto nanti adalah option. Kita tadi kalau kita lihat auto ini opsional ya. Jadi nggak apa-apa. Kemudian tadi heteronya ini ya. Heteronya ini adalah, maka kemudian biar ini aman, maka kita gunakan tadi adalah ini kalau kita klik ke sini ya, estimate ya. Nah, ini yang kemudian kalau nanti kita lihat tadi dasarnya tadi ini. Jadi kalau kita lihat tadi adalah untuk ECM, dasarnya adalah ini. Ya. Jadi dalam model panel VCM, penasimulasi tidak ditulis secara ketat seperti pada regresi OLS statis ya. Terdapat indikasi heteroskedastisitas ya, yang umum muncul pada data panel dan temporis keuangan. Ditemukan outlier, variabel keuangan seperti ROA, NPL, BOPO bersifat volatil dan dinamis. Ya, yang penting tadi ini sudah stabil, ada integrasi, ini signifikan, konsisten dia dalam jangka pendek. Ya. Artinya, ini kalau nanti kita lihat uji autokalkulasi opsional, ya. Nah sekarang view, kemudian residual, kita lihat ini. Ya. Nah ini kan terjadi ya, tapi ini opsional ya. Yang penting tadi adalah ujinya adalah ini. Next structure tadi, atau kemudian kita gunakan tadi ini. Semua dalam lingkaran. Ya. Sudah terpenuhi ya. Tidak ada yang keluar dari lingkaran. Keluar nggak ada ini. Berarti dia adalah valid, aman. Nah kemudian kalau ini sudah aman, maka kemudian kita pilih ini. Nah, untuk milih ini kita lihat mana signifikan. Ini ada 7 persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita bisa gunakan tadi adalah proc. Kita gunakan make system, order by variable. Inilah yang kita cari dari yang persamaan ini. Karena dia ROE. C1 sampai C18. Nah, untuk tahu signifikan tidak, C1 tadi disamakan dengan tadi ini. Ini adalah C1 nanti, itu kita samakan ya. Jadi, estimate ini kalau nanti kita samakan tadi ini C1 sampai C18. Signifikan, 5%. Kemudian kita cari lagi, ini signifikan. Kita cari ya, ini sampai yang 16, ini signifikan. Ini ya, ini yang kemudian, ini ya, karena ini adalah dia hanya menggunakan lag-nya 2. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menambah ini, kita bisa gunakan tadi adalah ini ya. Jadi kalau nanti ya, ini model ini sudah valid ya. Jadi sudah memenuhi ini. Jadi untuk fokus utama VCM bukan homogenisitas, melainkan stabilitas sistem, kontegrasi, signifikan ECT, konsistensi dinamika jangka pendek. Artinya model yang disimulasikan ini sudah memenuhi validitas panel VECM. Mungkin ya ini sedikit yang bisa saya berikan. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.